Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Nurafid Arcadila dari kelas 1C, Program Studi Analisis Kimia. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisa Kandungan Kadar Klorida dalam Air Sumur. Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Royatul Hilal Mukhtar, MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut. Yang pertama yaitu air. Air merupakan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, peninjauan terhadap kualitas air yang bersih harus digiatkan dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk menyediakan air bersih yang aman bagi kesehatan manusia. Air dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik jika tidak tercemar oleh zat-zat kimia tertentu dalam jumlah yang melampaui batas, yang dapat ditemukan baik dari pH, kesadahan, terutama garam-garam mineral yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Fe, Mg, K, Hg, Zn, Mn, Cl, dan Cr. Dikutip dalam Muhammad Fairuz dan kawan-kawan tahun 2015 dalam Chandra tahun 2007. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416 Menkes Peraturan 9/1990, kadar maksimal klorida yang diperbolehkan untuk air bersih adalah 600 mg per liter. Sedangkan untuk air minum sebesar 250 mg per liter. Tentu saja, keberadaan ion logam seperti klorida dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2002, kualitas air yang kurang baik pada jangka pendek dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipus, atau disentri. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, dan kerusakan ginjal. Jadi, untuk itulah kesehatan seseorang akan menjadi baik jika di lingkungan sekitarnya baik. Pun sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk jika lingkungan di sekitarnya kurang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui cara menganalisa kandungan kadar klorida dalam air sumur agar mendapatkan air yang memiliki kualitas yang baik dengan membuat sebuah judul yaitu Analisa Kandungan Kadar Klorida dalam Air Sumur. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu yang pertama, apa jenis-jenis air, yang kedua yaitu apa saja persyaratan air dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menganalisa kandungan kadar klorida dalam air sumur. Adapun tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis-jenis air, yang kedua yaitu untuk mengetahui persyaratan air yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi cara menganalisa kandungan kadar klorida dalam air sumur. Dalam karya ilmiah ini, penulis dapat memetik beberapa manfaat penting. Yang pertama yaitu untuk penulis, yaitu dapat memberikan pengalaman yang berharga, khususnya dalam meningkatkan wawasan dalam penelitian ini, serta menambah pengetahuan tentang menganalisa kandungan kadar klorida dalam air sumur. Yang kedua yaitu untuk lembaga atau pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga atau pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi masyarakat yang masih menggunakan air sumur dengan kadar klorida yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu untuk masyarakat
memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya yang ditimbulkan pada air sumur jika mengandung kadar klorida yang tinggi. Di dalam penyusunan karya ilmiah ini, tentunya penulis harus memerlukan kajian teori ilmiah yang akan mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini. Berikut, penulis ingin sedikit menjelaskan mengenai kajian-kajian teori apa yang penulis gunakan. Yang pertama yaitu tinjauan umum tentang air. Air adalah substansi kimia dengan rumus H2O, yaitu suatu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang berikatan kovalen dengan atom oksigen. Air dapat berwujud padatan, cairan, dan gas atau uap air. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Selanjutnya, yang dimaksud dengan air adalah air yang tidak termasuk salju dan es. Di Indonesia, jumlah dan pemakaian air bersumber pada air tanah, air permukaan, dan air atmosfer atau yang sering kita kenal dengan air hujan. Dikutip dalam ISRA tahun 2011 dalam Kusno Putra Tanpono. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis air. Berdasarkan letak dan asalnya, secara umum, air dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu air tanah, air permukaan, dan air angkasa. Yang pertama yaitu air tanah, merupakan segala macam jenis air yang terletak di bawah lapisan tanah yang menyumbang sekitar 0,6% dari total air di bumi. Air tanah dapat dikelompokkan menjadi air tanah dalam dan air tanah dangkal. Umumnya, masyarakat lebih sering memanfaatkan air tanah dangkal untuk keperluan dengan membuat sumur hingga kedalaman tertentu, seperti membuat sumur bor. Selanjutnya, yang kedua ada air permukaan. Pada umumnya, air permukaan mengalami pengotoran selama mengalir di atas permukaan, seperti bercampur dengan lumpur, sisa daun, batang kayu, serta kotoran lainnya. Air permukaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air sungai, air danau atau telaga, dan air laut. Dan yang terakhir ada air angkasa, yaitu air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Perlu diketahui, komposisi air yang terdapat di lapisan udara bumi berkisar sebesar 0,001% dari total air yang ada di bumi. Menurut bentuknya, air angkasa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air hujan, air salju, dan air es. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persyaratan kualitas air. Standar kualitas air bersih dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 dan Tahun 2010. Persyaratan kualitas air tadi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persyaratan fisik air dan persyaratan kimia air. Persyaratan kimia air menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air maupun air baku, antara lain. Yang pertama yaitu jernih atau tidak jernih. Jernih. Yang kedua yaitu tidak berwarna. Yang ketiga yaitu rasanya tawar. Yang keempat yaitu tidak berbau. Dan yang terakhir yaitu temperaturnya normal. Persyaratan kimia air meliputi yang pertama yaitu pH-nya netral, yang kedua yaitu tidak mengandung zat kimia beracun, yang ketiga yaitu tidak mengandung bahan organik, yang keempat yaitu kandungan kadar klorida, yang kelima yaitu kandungan kadar besi dan mangan, yang keenam yaitu kandungan kesadahan, yang ketujuh yaitu kebutuhan oksigen biokimia,
Yang kedelapan yaitu ketentuan oksigen kimia. Yang kesembilan yaitu oksigen terlarut. Yang ke-10 seng. Dan yang terakhir yaitu kandungan kadar sulfat. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai tinjauan umum tentang klorida, sifat, bahaya, dan dampak yang ditimbulkan. Klorida adalah ion yang terbentuk dari unsur klor yang mendapatkan satu elektron untuk membentuk suatu atom atau ion yang bermuatan negatif. Kata klorida dapat pula diartikan sebagai senyawa kimia di mana suatu atau lebih atom kornya memiliki ikatan kovalen dalam molekul. Tingkat toksisitas klorida tergantung pada gugus senyawanya. Misalnya, natrium klorida tidak beracun, tetapi karbonil klorida sangat beracun. Sifat-sifat klorida. Kebanyakan klorida larut dalam air, tetapi mudah larut dalam air mendidih. Contohnya seperti merkurium 1 klorida dan perak klorida. Sedangkan ada juga jenis klorida yang tidak larut dalam air seperti stibdium oksiklorida dan bismut oksiklorida. Dikutip dalam Titis tahun 2009, dalam Ahmad tahun 2004. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat klorida. Klorida menjadi bagian penting dalam asam lambung yang berupa asam klorida, di mana asam lambung ini merupakan salah satu bagian utama dalam sistem pencernaan manusia. Klorida juga membantu hati memproses pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, klorida digunakan sebagai bahan pembuatan kertas, zat perwarna, produk olahan minyak bumi, obat-obatan, makanan, pelarut, cat, plastik, dan banyak produk lainnya. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif klorida dalam air. Menurut Amijaya tahun 2009, manusia yang meminum air mengandung klorida berlebih beresiko lebih besar terkena kanker kandung kemih, gugur, dan usus besar. Sedangkan wanita hamil dapat menyebabkan melahirkan bayi cacat dengan kelainan otak atau urat syaraf tulang belakang, berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, atau bahkan mengalami keguguran. Selain itu, studi efek klorin pada binatang ditemukan pula kemungkinan kerusakan ginjal dan hati. Adapun alasan klorida tidak boleh berlebihan di dalam air, yaitu yang pertama, klor dapat terikat senyawa organik berbentuk ClHC dan bersifat karsinogenik. Yang kedua yaitu nilai sisa klor harus pas, tidak boleh berlebih karena akan bereaksi dengan metil, sisa dekomposisi yang akan terbentuk trihalometana atau THM yang menyebabkan kanker kandung kemih. Dan yang terakhir yaitu keberadaan ion klorida dalam air akan berpengaruh terhadap tingkat keasaman air. Semakin tinggi konsentrasi klorin, berarti semakin asin air dan semakin rendah kualitasnya. Perlu diketahui, kadar klorida maksimal yang diperbolehkan pada air minum yaitu sebesar 250 mg per liter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai titrasi argentometri atau pengertian argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan merupakan reaksi titran dengan titrat membentuk endapan yang sukar larut. Misalnya, ion klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat AgNO3 membentuk endapan perak klorida AgCl berwarna putih. Pengendapan dalam titrasi ini dipengaruhi oleh pH maupun adanya komplekson. Dikutip dalam Widodo dan kawan-kawan tahun 2010. Titrasi argentometri memiliki 3 metode umum, yaitu metode Moore, metode Fayence, dan metode Foucault. Tetapi dalam penelitian ini digunakan metode Moore. Metode Moore biasanya digunakan untuk menitrasi ion halida seperti
NaCl dengan AgNO3 sebagai titran dan kalium kromat sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna suspensi dari kuning menjadi kuning coklat. Mengapa pada penelitian ini digunakan metode Moore? Karena di dalam metode Moore titik akhir titrasinya digunakan sebagai patokan, yaitu perak klorida. Karena kita ingin menentukan adanya ion klorida, jadi kita menggunakan metode Moore. Kekurangan dan faktor yang mempengaruhi titrasi argentometri. Adapun dalam titrasi pengendapan terdapat kekurangan yang signifikan, yaitu yang pertama yaitu jumlah titrasi pengendapan tidak sebanyak titrasi asam basa ataupun titrasi reduksi oksidasi. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mencari indikator yang sesuai dalam titrasi pengendapan. Yang ketiga yaitu komposisi endapan. Pada titrasi pengendapan seringkali tidak diketahui pasti, terutama jika terdapat efek konsrepsivitasi. Titrasi pengendapan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion senama, pengaruh pH, pengaruh hidrolisis, dan pengaruh ion kompleks. Selanjutnya, prosedur kerja yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu buret 50 ml, statif dan klem, labu takar 100 ml dan 1000 ml 2 buah, gelas kimia 50 ml 3 buah, pipet volume 1 ml dan 10 ml, neraca analitik, sendok tandu, bol pipet, labu semprot, labu Erlenmeyer 100 ml dan 250 ml. Dan bahan yang digunakan yaitu larutan perak nitrat AgNO3 0,0141 N, larutan natrium klorida 0,0141 N, larutan indikator kalium kromat dengan konsentrasi 5%, tisu gulung, label dan kertas timbang, aquades, dan sampel air sumur. Berikut langkah-langkah penetapan kadar klorida dalam sampel. Yang pertama yaitu dipipet 10 ml sampel air sumur dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya ditambahkan 0,5 ml larutan indikator kalium kromat dan kocok hingga merata. Kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 0,0141 N sampai terbentuk warna kuning kemerah-merahan. Lakukan langkah 1-3 dengan blanko sebagai pengguna pengganti benda uji. Blanko yang digunakan yaitu aquades. Dan yang langkah terakhir yaitu dicatat mililiter AgNO3 yang digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperlukan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode Moore. Yang pertama yaitu standarisasi larutan perak nitrat dengan natrium klorida. Alasan larutan perak nitrat harus distandarisasi dikarenakan perak nitrat sifatnya tidak memenuhi sebagai larutan baku primer, antara lain yaitu kurang stabil dan mudah atau dapat terurai oleh cahaya. Oleh karena itu, diperlukan standar baku primer untuk dapat menstandarisasi larutan perak nitrat. Natrium klorida digunakan sebagai penstandar karena natrium klorida ini memiliki kelebihan tidak bersifat mikroskopis sehingga memiliki tingkat kestabilan yang baik. Setelah menstandarisasi larutan AgNO3 dengan natrium klorida, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pemipetan sampel air sumur dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan indikator kalium kromat dan dititrasi dengan AgNO3. Jika mengandung ion klorida akan membentuk endapan putih. Selanjutnya, kelebihan perak nitrat dengan indikator akan membentuk endapan merah bata. Lama-kelamaan, ketika warna larutannya telah menjadi pudar, titrasi dihentikan dan volume dicatat. Kemudian,
Kelemahan titrasi Moore. Jika terjadi kelebihan titram akan menyebabkan indikator mengendap sebelum titik ekuivalen tercapai, sehingga titik akhir titrasi tidak akurat. Yang kedua, selain itu, indikator kalium kromat juga harus dengan konsentrasi tertentu. Jika kelebihan warna, kalium kromat akan menjadi kuning, sehingga perubahan warna pada saat titik akhir sulit dilihat, karena kalium kromat bereaksi dengan perak nitrat membentuk perak dikromat yang berwarna krem. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa kandungan kadar klorida dalam air sumur dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi argentometri metode Moore. Pada titrasi ini, indikator yang digunakan adalah kalium kromat. Jika air sumur atau sampel tersebut mengandung ion klorida, ia akan bereaksi dengan larutan perak nitrat membentuk endapan putih. Berdasarkan baku mutu yang diterapkan sesuai Permenkes garing nomor 429 garing Menkes garing 4 garing 2010 dan Permenkes RI nomor 416 tahun 1990, kadar klorida yang diperbolehkan untuk air bersih sebesar 600 mg per liter, sedangkan kadar klorida yang diperbolehkan untuk air minum sebesar 250 mg per liter. Keberadaan ion klorida yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pada jangka pendek dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipus, atau disentri. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, kerusakan ginjal, kanker kandung kemih, kanker dubur, kanker usus besar, dan pada wanita hamil dapat menyebabkan melahirkan bayi yang cacat. Saran: pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan parameter lain pada logam-logam berat yang terdapat di dalam air sumur, seperti pemeriksaan kesadaan air, sulfat, mangan, timbal, tembaga, seng, arsen, besi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan penentuan kadar klorida dengan metode argentometri yang lain seperti Volhard dan Payan sebagai perbandingan. Ini lampiran yang digunakan pada saat penelitian. Demikian presentasi karya ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.